Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Ramadan dari kelas Pancasila 2024B dengan NIM 108. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan pendapat saya tentang sejarah Pancasila pada masa Orde Baru. Seperti yang kita tahu, di Indonesia Pancasila digunakan sebagai dasar negara, dasar hukum, dan ideologi. Apa saja fungsinya? Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi Pancasila sebagai dasar hukum yaitu nilai Pancasila harus menjadi dasar keseluruhan hukum di Indonesia. Sedangkan sebagai ideologi, seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nah, pendapat saya tentang penerapan Pancasila pada masa Orde Baru, yakni Pancasila pada masa Orde Baru merupakan kehancuran nilai Pancasila. Mengapa? Karena Orde Lama dan Orde Baru dianggap gagal menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah sistem ketatanegaraan Indonesia dipengaruhi oleh kepentingan elit sehingga muncul banyak penyimpangan terhadap penerapan Pancasila dalam negara. Nah, sebelum saya membahas mengapa Pancasila pada masa Orde Baru itu hancur, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Orde Baru. Masa Orde Baru merupakan masa yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dimulai dengan Tri Tuntutan Rakyat Tritura yang meliputi pembubaran PKI, pemberontakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Super Semar yang diberikan oleh Soekarno kepada Soeharto menandai awal kekuasaan Orde Baru dengan mandat untuk menjaga keamanan dan stabilitas politik. Orde Baru berakhir ketika Soeharto mundur dari jabatan presiden karena kehilangan kepercayaan rakyat. Jadi, selama masa Orde Baru terjadi beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa adanya penyimpangan terhadap Pancasila. Berikut ini beberapa penyimpangan terhadap Pancasila pada masa Orde Baru. Pertama, masa jabatan presiden tidak terbatas. 2. Terjadinya praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Pembebasan pers dibatasi. 4. Membatasi hak asasi manusia. 5. Berpusat pemerintahan pada presiden. 6. Pemilu tidak demokratis. 7. Pembentukan Departemen Penerangan. Masa jabatan presiden tidak terbatas. Maksudnya bagaimana? Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengatur tentang masa jabatan presiden. Sebelum mengalami amandemen, presiden dapat menjabat kembali setelah 5 tahun masa jabatan tanpa ada batasan periode jabatan. Oleh karena itu, Soeharto dapat menjabat sebagai presiden selama 32 tahun karena terus menang dalam pemilu. 2. Terjadinya praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, pada masa pemerintahan Orde Baru banyak terjadi tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini ditandai dengan banyaknya jumlah partai politik, pemegang suara terbanyak pada kursi pemerintahan dominasi satu partai, banyak tindakan korupsi, dan keluarga penjabat memiliki banyak keuntungan. Ini tidak sejalan dengan nilai Pancasila yang mengutamakan kepentingan rakyat dan keadilan sosial. 3. Kebebasan pers dibatasi. Pada masa Orde Baru, kebebasan pers atau penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio itu dibatasi. Berbagai surat kabar dan majalah yang menyinggung bisnis dan kasus penyelenggaraan hukum dibredel atau dicabut peredarannya. Ini tidak sejalan dengan nilai Pancasila pada sila kedua dan kelima. Oleh karena itu, tindak kebebasan berpendapat merupakan bentuk penyimpangan Pancasila. 4. Membatasi hak asasi manusia. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan contoh hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Namun, pada masa Orde Baru, masyarakat tidak diperbolehkan menyampaikan pendapat dan kritikannya tentang pemerintah. 5. Pusat pemerintahan pada presiden. Menurut sila keempat Pancasila, negara Indonesia adalah negara demokratis yang berkedaulatan pada kepentingan rakyat. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto juga menerapkan demokrasi sentralistik, yang berarti demokrasi berpusat pada pemerintahan, yaitu presiden. Dengan penerapan demokrasi ini, Presiden Soeharto memegang kendali atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
6. Pemilu tidak demokratis. Nah, saat ini kita tahu pelaksanaan pemilu itu harus sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun, pada masa Orde Baru, pemilu tidak sesuai dengan asas di atas karena adanya tindak nepotisme. Akibat dari pemilu tidak demokratis ini, yaitu terpilihnya Presiden Soeharto sebagai presiden selama 32 tahun. 7. Pembentukan Departemen Penerangan. Nah, Presiden Soeharto membentuk Departemen Penerangan yang tugasnya untuk mengoreksi berita-berita di media massa agar tidak menjatuhkan pemerintah. Dan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi sesuai Pancasila karena dibatasi kedaulatannya. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1966 hingga 1998 memberikan pengaruh buruk pada penerapan Pancasila yang ditandai dengan berbagai penyimpangan terhadap Pancasila. Penyimpangan-penyimpangan tersebut meliputi masa jabatan presiden yang tidak terbatas, meluapnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN, pembatasan kebebasan pers, pelanggaran hak asasi manusia, serta sentralisasi kekuasaan pada presiden yang mengurangi demokrasi. Pemilu yang tidak demokratis dan pembentukan Departemen Penerangan yang membatasi kebebasan informasi juga menunjukkan ketidakselarasan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan hak berpendapat. Sekian pendapat dan presentasi tentang sejarah Pancasila pada masa Orde Baru. Saya Muhammad Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.